Itu tadi ya Ibu Fitria juga tadi sudah ini ya. Ini. Hmm. Sini kalau kita lihat simpulannya Bapak Ibu juga merah ya, masih merah. Oke. Ini tadinya banyak sekali Bapak Ibu, tapi sudah saya kurangin karena ada beberapa yang memang belum saya bikin beban lebih ya. Nah, kalau ini kewajiban khusus ini sudah biru, artinya memang saya sudah memenuhi. Di sini syarat minimumnya adalah harus tiga. Yang saya ajukan kemarin itu baru dua dan satu lagi belum di. Nanti tinggal saya isi lagi kembali, kemudian nanti asesor yang akan menilai apakah kewajiban khusus dosen saya sudah terpenuhi atau belum. Kalau belum, maka akhirnya akan TM. Kalau sudah memenuhi, dia akan biru dan ada apa? Tulisannya adalah M. Ini masih TM ya, karena kelebihan beban di sini. Nanti di sini lihat sini pendidikan, Bapak Ibu. Nah ini kita bisa lihat ini belum saya masukkan semua bukti ajarnya. Bapak Ibu misalnya gini, untuk mata kuliah hukum pajak kebetulan saya dari Fakultas Hukum, ini tinggal kita masukkan saja bukti ajarnya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu isi. Berapa SKS ya, tanggal SK-nya jangan lupa Bapak Ibu diisi. Ini diisi manual ya Bapak Ibu. Nanti tinggal kita isi manual semua. Kemudian nama dokumennya apa? Misalnya jadwal ya, jadwal mengajar kita isi. Keterangannya boleh jadwal mengajar ya. Nah, ini oke. Kemudian jenis dokumennya apa di sini? Nah, ini Bapak Ibu tinggal pilih saja lainnya. Karena di sini di dalam dokumen yang sudah di apa? Di terus ini tidak ada tulisan jadwal. Hanya bikin saja Bapak Ibu bikin saja klik lainnya. Gak apa-apa. Nah, kemudian tautan dokumen ini Bapak Ibu masukkan di Google Drive. Jadi sebelumnya baiknya Bapak Ibu membuat Google Drive dulu supaya lebih rinci. Nah, untuk dalam membuat Google Drive sebaiknya dibikin per item. Karena ada juga pada saat kami memeriksa PKD-nya Bapak Ibu dosen yang lain itu dijadikan semua satu. Akhirnya kita harus buka satu persatu Google Drive itu. Jadi kalau boleh dibikin misalnya untuk BKD semester genap, pengajaran sendiri, penelitian sendiri, pengabdian sendiri, penunjang sendiri. Jadi nanti pada saat asesor membuka, periksa, udah tinggal enak. Jangan semua dijadikan satu. Bingung semua tuh, jadi banyak sekali file-file yang harus kita buka satu persatu. Ya, jadi dibikinlah per item supaya mempermudah asesor juga. Jadi nanti ujung-ujungnya asesor jadi malas periksa kalau terlalu semua ditumplok jadi satu file gitu ya. Ya nanti nanti tinggal Bapak Ibu tinggal bikin sini tautannya di sini. Nanti asesor tinggal mengklik saja. Ini ya. Ini bisa ya Bapak Ibu ya. Ini untuk jadwal. Jadi jadwal itu selain jadwal di-upload, dia bukti jadwalnya, kemudian SK jadwal itu kan ada SK-nya ya, SK mengajar yang diterbitkan oleh rektor. Kemudian nanti ada absen mahasiswa, absen kehadiran mahasiswa selama 16 pertemuan. Kemudian nanti ada nilai, nilai akhir ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu monitoring dosen. Monitoring dosen ini juga harus dilampirkan sebagai syarat bahwa itu adalah bukti kinerja kita sebagai dosen dalam melaksanakan Tridharma di semester genap ini. Nih. Oke. Ini ya, ini belum saya isi semua, belum saya masukkan bukti bukti dokumennya. Nah, kemudian di sini apabila Bapak Ibu membimbing seminar, nah ini pembimbingan seminar ini kenapa masih kosong? Karena operator belum masukkan nama-nama dosen, sorry, mahasiswa yang menjadi bimbingan kita. Kita nggak bisa masukkan SK-nya di apa nama-nama mahasiswanya di sini karena memang ini tugasnya operator. Yang tugas kita di sini adalah buktinya saja yang kita kasih masuk. Misalnya ada undangan menguji, ada berita acaranya, ada SK-nya. Jangan lupa, nanti kita tinggal upload di sini, ini belum ada. Kita nggak bisa klaim ini, karena operator belum masukkan. Sementara yang lain kita isi sendiri. Nah, ya. Nah, kalau ini juga, misalnya Bapak Ibu membimbing KKN gitu ya, saya yakin Bapak Ibu di tempatnya Bapak Ibu pasti ada program KKN. Nah, Bapak Ibu sebagai DPL-nya di situ, masukkan di sini Bapak Ibu. Kemudian ada juga misalnya Bapak Ibu, nah ini ya, buku ajar. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang mempunyai buku ajar ya, nah, ini bisa dimasukkan. Ini sudah saya masukkan bukti pendukungnya, karena ini saya tinggal tarik dari Sinta. Nah ini buku ajarnya, beban tugasnya di sini 5. Ini yang ngisi 5 siapa? Dari sistem yang mengisi Bapak Ibu.
Nanti tinggal penilaian asesor apakah memang nilainya 5 atau bisa lebih atau bisa kurang. Tapi sistem sudah membaca ini dan diberikan nilai 5. Ini bukan mengembangkan bahan kuliah ya, bahan ajat. Kebetulan saya punya ini, boleh dilihat ya. Nah ini, oh, nah, ini ya, harus tekan ini ya. Ya, nah ini ya Bapak Ibu ya. Ini buku ajar Pewaris Adat yang baru terbit kemarin bulan Juni 2024 sudah saya masukkan. Ini bukti-bukti saya. Inilah yang disebut dengan bukti kinerja kita. Jadi ada bukti bahwa sudah ada buku yang sudah terbit. Ini diterbitkan di bulan Juni 2024 kemarin. Ya, sorry April ya, April. April 2024. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ya. Oh, tadi. Oke. Ini ya. Oke. Kemudian masih di eh, pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu apa Bapak Ibu mempunyai tugas tambahan ya sebagai rektor atau sebagai wakil rektor atau sebagai dekan atau sebagai kaprodi masukkan di sini Bapak Ibu. Ini harus ada nomor SK-nya. Ini masa jabatannya juga harus ditantumkan di sini. Nah, beban tugas untuk kaprodi adalah 3. Rektor 5 ya, kalau saya nggak salah tuh wakil rektor juga 4 ya. Tuh, ini dimasukkan di sini. Ini poinnya Bapak Ibu. Harus dilampirkan dengan SK. Oke. Kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan pelatihan dan seterusnya juga harus dimasukkan diisi. Kemudian sampai sini bisa ya Bapak Ibu ya pendidikan. Oke, oke kita kembali ke ini. Sorry. Kayak di penelitian. Nah ini penelitian publikasi karya. Kebetulan kemarin tanggal 14 Juni, Juni ini saya punya jurnal internasional sudah terbit, sudah saya masukkan di sini Bapak Ibu. Ini beban tugasnya sistem membaca 7,5 Bu, Pak Bu. Cukup besar ya. Di jurnal internasional di sini saya masukkan sudah dimasuk di publikasi karya ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menarik dari sini, tarik gambar jadi portofolio. Portofolionya ini sudah harus Bapak Ibu isi di Sinta. Kalau Bapak Ibu tidak mengisi di Sinta, Bapak Ibu menarik di sini tidak ada kinerja baru yang bisa ditarik, yang bisa diklaim. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengisinya di Sinta, kemudian Bapak Ibu tarik dari sini akan terbaca. Nanti akan masuk di sini dengan otomatis. Asalkan sudah ada bukti pendukungnya. Nanti kalau sudah ada bukti pendukung, maka dia akan berwarna biru. Tetapi kalau masih merah, artinya tidak ada bukti. Dan kalau tidak ada bukti, asesor tidak bisa menilai. Ada hasil penelitian dan seterusnya. Ini ya ada untuk misalnya Bapak Ibu mengedit atau menyunting karya ilmiah ya. Ini juga masuk di dalam haki ya. Di sini karena beban saya juga cukup besar, saya bikinkan beban lebih. Jadi beban lebih ini bisa Bapak Ibu buat di pengajaran maupun di penelitian maupun di pengabdian dan seterusnya. Karena harus sesuai dengan minimal 12 SKS dan maksimal adalah 16 SKS. Ini. Saya bikinkan beban lebih di sini. Bukan berarti saya bikin beban lebih terus tidak terhitung, tetap terhitung. Dan sini untuk hakim beban tugas saya karena saya punya buku ajar, beban tugasnya adalah 10. Ini hukumnya saya. Jadi Bapak Ibu kalau menulis buku, masukkan di sini, dilaporkan. Bapak Ibu misalnya punya buku, menulis buku seperti itu, ini harus dilaporkan. Ya. Dan ini kemudian untuk pengabdian, nah ini bisa dilihat saya nih pengabdian melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, kemudian ada memberikan latihan atau penyuluhan, penataran ataupun ceramah ya pendamping kepada mahasiswa terjadwal ya. Nah ini bisa dilaporkan di sini. Nah, ini saya memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum. Ini bisa Bapak Ibu dilihat nanti di item di sini ya, baru Bapak Ibu bisa isi di
pengabdian di sini. Nanti setelah Bapak Ibu isi sini, baru bisa lihat. Ya. Ini ada beberapa yang sudah saya lakukan. Ini tidak dipakai semua ya Bapak Ibu, karena ini sudah dari tahun 2016. Bapak Ibu bisa lihat penyuluhan hukum yang saya lakukan dari 2016, 2017, masih tersimpan di sister saya. Tapi tidak bisa saya laporkan di semester genap 2023, 2024, karena sudah lewat waktunya. Yang bisa saya laporkan adalah di semester genap. Apa yang saya lakukan di semester genap 2023, 2024 ini, itulah yang saya laporkan. Jadi kayak seperti ini kan tetap sesuai. Tapi tidak bisa saya klaim di semester ini karena sudah lewat waktunya, kegiatannya sudah lewat. Nah, ini di penyuluhan hukum di sini 2024 2025 ini masa kegiatannya sini. Ini yang bisa saya klaim nanti nih. Ya. Prosedur kepelatihan sana ini masih berlaku. Masih bisa terbaca. Makanya tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ternyata ada Bapak Ibu yang karena kelebihan beban SKS-nya dibuang semuanya tuh. Jangan dibuang. Ya. Jadi Bapak Ibu tetap tersimpan di sister. Seperti ini. Ini sudah cukup banyak ya. Dari 2016 2017 pun masih tersimpan dengan rapi di sister saya. Tapi tidak bisa saya klaim tuh di semester ini. Kalau misalnya ada lagi yang Bapak Ibu mau tambahkan, tinggal diklik di sini saja Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu menambahkan nanti ini ya. Coba kita buka. Nah ini. Tinggal Bapak Ibu mengisi. Apa yang Bapak Ibu mau di sini? Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Misalnya memberikan pelayanan ya. Nah ini kita sesuai dengan bidang keahlian misalnya. Atau berdasarkan penugasan dari perguruan tinggi. Tinggal Bapak Ibu klik di sini. Ya. Kemudian judul kegiatannya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal tulis di sini. Afiliasinya perguruan tinggi ya. Kemudian diisi ini semua. Kalau yang tanda bintang-bintang warna merah ini artinya ini wajib diisi. Tetapi kalau tidak ada tanda bintang merah, boleh di skip, boleh dilewatkan, tidak mengapa. Jadi kalau misalnya penelitian itu ada dana hibah yang Bapak Ibu dapatkan bisa dilaporkan di sini. Tapi kalaupun tidak ya di skip aja, dilewat-lewatan. Kemudian ini semua diisi ya, di semua, apalagi ini kalau dana dari hibah, tapi kalau tidak tidak perlu. Nah ini tinggal Bapak Ibu upload saja nama dokumennya yang mau di upload ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada tambah anggota, misalkan di sini tambah ya. Nah, ini contohnya misalnya, nah ini kita contoh ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya bersama dengan Bapak Ibu dari Tual ya, Universitas ini ya, saya coba buka di Tual ya Bapak Ibu. Ah, di sini. Oke, tinggal Bapak Ibu klik sini nama dosennya siapa. Ah, ini semua ada nama Bapak Ibu di sini. Yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu terus manual. Bapak Ibu cukup ketik nama perguruan tinggi mana yang Bapak Ibu misalkan kolaborasi untuk melakukan penelitian, Bapak Ibu tinggal klik saja. Sini saya coba misalnya tempatnya Bapak Ibu di Tual. Ini namanya Bapak Ibu semua muncul. Ini ya. Nah, ini apakah misalnya siapa ya? Ah, oke, ini misalnya Pak Dekan ya, saya contoh. Nah, ini contoh ya Pak Dekan ya. Nah, ini muncul. Jadi tidak perlu lagi saya menuliskan namanya Pak Dekan di sini, tidak perlu. Cukup menuliskan nama universitas, muncullah nama-nama ini semua. Tinggal kita klik mau yang mana. Ya. Nah, ini perannya di sini apa? Misalnya saya sebagai ketua, Pak Dekan sebagai anggota. Ini contoh ya. Nah, ini. Ini sistemnya adalah aktif. Ini sini statusnya sudah jangan jelas aktif. Ya. Dan saya mau tambah nih sama mahasiswa. Mahasiswa kebetulan mau ikut terlibat dalam kegiatan saya untuk melakukan penelitian. Boleh, tinggal Bapak Ibu masukkan nama mahasiswanya siapa di sini. Perannya ya pasti sebagai anggota. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih di sini anggota siapa. Ya, program studi dan seterusnya. Kemudian nanti tinggal diisi saja. Itu. Nah, ini nanti tinggal setelah itu baru tinggal kita upload data-datanya, dokumen-dokumennya. Jangan lupa disimpan Bapak Ibu. Ini harus disimpan. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin simpan, maka data ini akan hilang. Jadi setiap data yang Bapak Ibu simpan, yang isi harus disimpan. Oke. Ya. Kemudian di penunjang tadi ya. Nah, ini anggota profesi, misalnya Bapak Ibu, ini saya kebetulan dari aktif di P3HKI ya. Ini untuk AD ini kenapa warna merah? Karena sudah habis masa berlakunya. Dia berwarna merah. Ya, ini berakhir kemarin tahun 2021, tapi data ini tetap tersimpan.
Jadi Bapak Ibu misalnya masuk dalam anggota profesi, anggota misalnya sebagai pengurus atau sebagai anggota asosiasi dosen dan seterusnya, masukkan, jangan lupa Bapak Ibu. Dan ini saya masih masuk menjadi anggota di P3HKI, ini masih berlaku. Sampai November nih 2024 baru habis masa keanggotaan saya, maka nanti akan tim warna merah berubah. Ini masih biru, artinya masih bisa saya pakai, masih bisa saya klaim. Tapi kalau warna merah gini tidak bisa saya klaim lagi karena sudah habis masa berlakunya. Ya. Oke, saya kembali lagi ke ini ya. Nah, ini untuk pengabdian tadi ya sudah. Nah, ini ada oke. Ini ya membangun kepercayaan diri, ini tinggal saya masukkan bukti pendukungnya, sudah saya masukkan juga. Ini saya bikin statusnya berlanjut. Kalau mau saya bikin ganti statusnya selesai boleh, nggak masalah. Ya, karena cuma satu kali kegiatan. Ya, sini. Nanti akan berubah di sini. Selesai. Nah, hukum saya adalah 0,375. Karena secara lokal ya, kekayaan ini. Kemudian ini juga ada penyuluhan hukum juga di Kampung Sere ya, ini 0,25 poinnya sini. Nah, ini seperti yang tadi sempat ditanyakan soal pengelola jurnal ya tadi. Nah, ini saya juga sebagai pengelola jurnal di situ. Tapi saya nggak tahu nih berlakunya kapan. Tapi masih terbaca. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Ius Publikum di sini sebagai ketua redaksi. Karena ada SK-nya saya upload. Jadi masih berlaku. Ternyata ini tidak perlu saya isi lagi. Ini sudah otomatis. Karena semester-semester sebelumnya sudah saya isi. Jadi kalau Bapak Ibu ada dokumen yang Bapak Ibu isi masih berlaku di semester di misalnya 2 atau 3 tahun, Bapak Ibu nggak perlu upload lagi karena sudah terbaca dan masih tersimpan. Kecuali kalau misalnya itu sudah habis masa berlakunya, dia akan merah dengan sendirinya. Artinya sudah tidak bisa diklaim lagi sebagai bukti kinerja kita. Tapi kalau masih seperti ini, masih bisa diklaim. Karena masih berlaku. Ya, nah, ini untuk penunjang. Ya. Nah, ini sebagai panitia KKN, saya buatkan beban lebih. Panitia, Bapak Ibu sebagai panitia KKN boleh. Jadi panitia KKN itu kegiatan KKN bisa jadi panitia, bisa jadi DPL. DPL dimasukkan di pendidikan, untuk panitianya masuk di penunjang. Siapa tahu Bapak Ibu punya dua peran di sini ya, sebagai DPL dan juga sebagai panitia. Nah, dan ini saya juga ini ya, misalnya anggota profesi tadi yang saya sampaikan bahwa saya masih berlanjut ini sampai dengan November 2024 anggota P3HKI. Seperti ada yang masuk dalam anggota apa sorry perkumpulan ada apa pengajar hukum adat misalnya atau hukum perdata misalnya, masukkan di sini Bapak Ibu. Ini bisa masuk jadi hukum juga. Nah ini dan saya kemarin ikut kegiatan juga penunjang yang berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah. Diundang untuk mengikuti kegiatan, ya. Ada sertifikatnya, ayo diupload sini. Saya juga sebagai pengurus di apa IKA Unhas ya untuk di wilayah Papua ini sampai dengan nanti ini berlanjut terus ini saya bikin berlanjut ya pokoknya memang cuma setengah 0,5 tapi kan lumayan juga buat nambah-nambah kum gitu ya. Dan ini juga harus Bapak Ibu kasih masuk di sistem Bapak Ibu. Nah, ini sertifikat ya, mendapat penghargaan tentang ada jasa, saya punya sertifikat buku, saya masukkan semua di sini Bapak Ibu. Saya buatkan beban lebih di sini. Ini terbaca dengan sistem. Nah, ini asesor ya, keanggotaan dalam tim penilai atau kegiatan lain dari kementerian. Kebetulan saya diberikan tanggung jawab sebagai asesor dari asesor BKD tingkat nasional ya. Ini dari Kemendikbud. Ini saya tidak perlu mengupload NIRA saya, tapi sudah terotomatis dari kementerian yang mengupload. Jadi saya sudah tidak perlu lagi mengupload. Ini nanti akan berlanjut terus ini. Ini SK bukti penugasan dari ini ya. Kemudian waktu masih STIH Mandiri, saya juga diberikan tugas sebagai asesor BKD untuk menilai Bapak Ibu dosen yang ada di Jayapura, menilai BKD mereka. Ini saya upload sebagai nilai saya Bapak Ibu. Dan untuk semester genap ini Pak Rektor juga sudah memberikan SK kepada saya untuk menilai ada 9 orang dosen yang harus saya nilai. Nanti akan saya upload juga. Ya. Nah, ini adalah kewajiban khusus lektor kepala. Oke.
Nah, ini jadi kewajiban khusus syarat minimum adalah saya harus membuat karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terkecil 3. Punya saya baru 2, yang satu belum saya upload Bapak Ibu. Ini belum. Nanti setelah asesor menilai dan kemudian diklaim baru bisa terbaca di sini. Membuat jurnal internasional, paten atau karya seni monumental ini syaratnya 1. Saya sudah punya 8. Berarti melebihi nggak apa-apa. Asal jangan kurang. Ini syarat minimum ini atau kewajiban khusus LK ini harus dipenuhi supaya nanti kesimpulannya saya di sini ada nilainya adalah memenuhi M. Dia berwarna hijau. Kalau masih merah belum bisa. Jadi berarti harus ada beberapa yang harus saya perbaiki. Nah, seperti ini sudah dilihat ya. Tinggal nanti asesor menilainya. Ini yang kemarin di jurnal Sinta 3 ini belum dinilai oleh ini sudah ya. Ini belum ini ya. Ini tinggal saya masukkan di ini misalnya saya tarik ya. Maka bisa datanya. Nah, ini sudah penarikan kinerja untuk periode ini berhasil dilakukan. Oke. Ya, sudah saya tarik. Ini, ya. Ini Sinta 4, ini Sinta 3 yang secara internasional saya belum belum masukkan. Oh, di sini ada ya. Ini adalah jurnal internasional saya. Nanti tinggal dimasukkan saja Bapak Ibu. Ya. Jadi tinggal Bapak Ibu masukkan. Jadi karena ini apa? Ini sudah harus kewajiban khusus ini wajib dipenuhi oleh Bapak Ibu semua, baik itu asisten ahli sampai ke LKP guru besar. Jadi kewajiban khususnya tadi udah saya sampaikan ya berapa apa yang harus disiapkan, syarat minimumnya berapa, ini harus dilengkapi. Kalau tidak nanti TM lagi. Sayang kalau saya TM itu merah. Nah, ini belum ini semua karena belum dinilai. Ini satu yang ini ya. Ini belum dinilai oleh asesor. Nanti asesor yang akan menilai. Kalau sudah dinilai, maka akan di sini. Oke, coba saya tarik lagi. Ini sudah. Nah, ini artinya tidak ada kinerja baru yang saya baru masukkan. Ini semua sudah saya masukkan semua. Nah, di sini simpulan pasti lebih merah dia. TM di sini. Nah, gimana caranya supaya saya tidak TM? Saya bikin beban lebih. Beban lebih tidak menghilangkan, tidak menghapuskan kinerja Bapak Ibu. Tetap akan terhitung, tetap akan terbaca, hanya dibikinkan beban lebih. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu kalau punya dokumennya banyak, jangan dibuang ya, simpan saja di sister. Itu akan disimpan dengan baik, dengan rapi. Jadi sister akan membantu kita untuk menyimpan dokumen-dokumen kita supaya tidak terkejar, tidak hilang. Jadi kelebihan saya cukup banyak 11,375. Padahal saya cuma cukup maksimal 16 SKS saja. Nanti saya akan bikin beban lebih semuanya supaya bisa dan hasilnya adalah hijau atau M. Nah, ini untuk kewajiban seperti saya sudah biru, tinggal hasil penilaiannya saja. Nanti yang menilai ini adalah asesor, apakah memang saya sudah memenuhi kewajiban khusus atau belum. Seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah kita isi semua, Bapak Ibu tinggal simpan permanen. Sebelum Bapak Ibu menyimpan secara permanen, tolong kembali diperiksa. Mulai dari pendidikannya, ya, pelaksanaan penelitiannya, pengabdiannya, penunjangnya, sampai dengan kewajiban khusus. Apakah ada yang tertinggal, terlewatkan, atau yang terlupakan? Tidak dilaporkan. Kalau kenapa? Bapak Ibu kalau sudah klik ini simpan permanen, berarti tidak bisa dirubah di data-datanya. Kalau ada perubahan, misalnya ada masukan dari asesor, bagaimana? Sampaikan ke operator, nanti operator yang buka kuncinya. Setelah itu, Bapak Ibu tinggal menambahkan apa yang kurang. Misalnya di pendidikan atau mungkin di pengabdian, tinggal Bapak Ibu tambahkan, kemudian disimpan kembali. Setelah Bapak Ibu menyimpan, barulah asesor bisa menilai. Kalau belum disimpan, maka asesor tidak bisa menilai. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Bisa ya? Saya yakin Bapak Ibu bisa. Nah ini ya, misalnya sini. Nah ini nanti yang asesor BKD, misalnya saya coba buka ya. Nah ini saya diberikan ada baru apa? Ini baru yang melaporkan dari operator perguruan tinggi ini baru ini ya. Oh ini sudah masuk dari Yapisbia ya. Ini satu saya coba ya.
Ini apakah sudah sama dari Uningrat Papua nih? Oke, kita buka dari Uningrat Papua saja ya. Ini sebenarnya punya asesor ya. Nah, ini masih merah semua nih. Kenapa masih merah semua? Karena dosen belum menyimpan secara permanen, sehingga saya tidak bisa menilai. Kalau sudah hijau, maka saya bisa menilai. Ya. Nah, ini ada untuk Uningrat Papua ada sekitar sahabat 27 dosen. Sementara SK yang diberikan rektor hanya 9. Ini dari beberapa fakultas juga yang diminta ini seperti ini ya. Ini ini semua belum menilai. Jadi saya nggak belum simpan permanen sehingga saya nggak bisa menilai. Kita coba buka di periode sebelumnya ya Bapak Ibu. Yang ganjil ya saya coba. Nah, ini untuk yang semester ganjil kemarin 2023 ini ada beberapa kampus ya PTS yang meminta saya minta apa asesor ini dari ini ada beberapa ya. Oke, ini ada lumayan juga ya. Cukup banyak yang saya harus menilai. Eh, Dari Uningrat tua kemarin tidak bisa saya nilai karena tidak ada datanya ya. Jadi saya tidak bisa menilai. Nah, ini saya coba mungkin buka satu di mana ya. Hmm. Eh, WSTJ misalnya saya coba ya. Oke. Ini yang sudah saya nilai sebesar kemarin ya Bapak Ibu. Nah, ini. Kalau sudah dinilai, nanti akan muncul seperti ini. LKD memenuhi kewajiban khusus. Ya, LKD-nya memenuhi, kewajiban khususnya memenuhi. Kalau salah satu ini tidak memenuhi, pasti dia akan merah. Ini sudah saya nilai. Ini sudah kemarin, semester kemarin. Sehingga sertifikasinya mereka terbayarkan. Karena kalau belum, berarti hak mereka nggak bisa terima. Ya. Nah, mungkin saya coba yang dari Manokwari yang ada beberapa yang tidak terpenuhi. Ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Ya, oh, oh ini kok ada yang warna merah-merah ini ganjil. Oke ini ya, saya coba. Nah ini dari salah satu perguruan tinggi ya. Ini ini juga tidak bisa saya nilai karena dosen yang bersangkutan ternyata tidak menyimpan permanen sehingga kami sebagai asesor tidak bisa menilai. Nah, ini ada beberapa dosen yang tidak memenuhi syarat juga. Jadi TM dia tidak memenuhi. Nah, kalau sudah tidak memenuhi ini ya kemungkinan besar nanti akan harusnya disampaikan oleh pimpinan. Apa masalahnya di situ? Mungkin dokumennya tidak lengkap atau tidak ada ya, jadi harus segera dilengkapi. Tuh, ya. Jadi untuk periode ini baru 2 perguruan tinggi yang masuk, tetapi ini yang untuk dari Papua sendiri, Uningrat Papua, dosen belum menyimpan permanen sehingga belum bisa dinilai. Karena penilaian untuk BKD ini diberikan waktu untuk asesor tanggal 14 hingga 31 Agustus. Itu batas akhirnya. Jadi Bapak Ibu yang belum mengisi BKD, ayo segera diisi biar nanti segera dinilai oleh asesor. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita semua ya. Bapak Ibu punya kewajiban, dosen sebagai dosen punya kewajiban untuk mengisi BKD. Nah, ini ke depannya nanti untuk layanan PAK juga, ini Bapak Ibu bisa lihat dari sini. Ini sister semua, ya. Untuk Bapak Ibu mau ke Serdos dan segala macam, di sini saya tidak bisa buka karena di sini sudah tertulis bahwa sudah lulus Serdos. Jadi kalau Bapak Ibu buka, Bapak Ibu punya sister, Bapak Ibu untuk pelayanan Serdos, Bapak Ibu tinggal buka di sini. Ya. Nah, ini kemarin saya minta jadi asesor ini juga sudah, oke, sudah selesai kemarin semester lalu ya, dan sudah diminta untuk ini juga. Untuk kepesan Serdos juga sudah. Nah, ini saya kemarin diminta untuk menilai salah satu dosen kita di sini. Ini semua melalui sistem, melalui sistem. Tapi ini kalau di sini mau menilai lagi sudah nggak bisa karena tandanya ini. Artinya sudah dikunci nilainya, sudah diperiksa. Saya nggak bisa rubah-rubah lagi dan yang sebenarnya juga itu yang bisa hanya dari kementerian. Ya. Jadi
Semua layanan nanti akan diberikan semua melalui yang namanya sister. Bapak Ibu mengajukan PAK, Bapak Ibu mengajukan untuk Serdos dan seterusnya, mulai dari BKD, PAK, Serdos, nanti kedepannya akan semua melalui sister. Sistem informasi sumber daya terintegrasi. Ya, ini semua ada di sini. Jadi semua apa yang Bapak Ibu lakukan, kinerja Bapak Ibu yang lakukan, segera simpan di dalam sister, dimasukkan di situ. Kalau ada kelebihan beban kerja, jangan dibuang, disimpan saja di sister, nanti tinggal diklaim aja dibuat beban lebih. Itu. Ya, Bapak Ibu, saya. Hmm. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan penulisan, sorry, pengisian BKD, atau mungkin ada Bapak Ibu yang mempunyai akun sister, boleh dibuka, nanti kita lihat sama-sama. Itu tadi contoh punya saya. Bapak tadi sudah dicontohkan juga dengan Ibu Fitria ya. Ibu Fitria punya akun sister, sudah dibuka, sudah diisi juga sebagian, ya. Termasuk saya juga tadi punya baru bukti dokumen yang belum saya upload, tinggal saya upload saja. Dan barangkali Bapak Ibu yang lain yang punya akun sister, bisa dibuka sisternya, kemudian apa yang menjadi kendala di situ, mungkin kita bisa sharing diskusi di sini. Kita sharing di sini, bisa kita diskusi lah, itu. Ya, Izin Bu Dokter sambil menunggu Bapak Ibu yang lain bertanya, eh, saya boleh bertanya sedikit Bu Dokter silakan, silakan. terkait eh, penilaian asesor itu. Mm-mm. Apakah setiap semester itu kita menghubungi asesor yang sudah pernah menilai sebelumnya, ataukah boleh di asesor yang baru lagi? Oke, untuk pemilihan asesor nanti biasanya kan operator sister ya, dia memploting namanya ya. Jadi dia memploting untuk asesor satu siapa, asesor dua siapa, tentunya sesuai dengan rumpun ilmu. Nah, misalnya semester ini saya mau si A, tapi semester depan besok saya mau B, boleh. Tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban bahwa asesor itu tuh terus. Mungkin saya bosan lah sama asesornya, misalnya bosan sama Ibu Iin terus nih, asesornya masa tiap semester sama Ibu Iin. Semester depan saya ganti deh dari asesor dari perguruan tinggi yang lain, boleh, nggak masalah, bebas. Nanti tinggal sampaikan ke operatornya saja, biar nanti operator yang memploting. Karena kita nggak bisa memilih ya, Bapak Ibu, kita nggak bisa memilih di sistem kita bahwa saya mau asesor A, B, atau siapapun. Nanti kita sampaikan aja ke operatornya, ke operator sister, nanti dia yang memploting. Asesornya, asesor satu siapa, asesor duanya siapa. Semester depan mau diganti, boleh, nggak ada masalah. Asesornya Bapak Ibu bebas untuk memilih. Sesuaikan dengan rumpun Bapak Ibu, rumpun ilmu. Jadi kalau dari Fakultas Hukum, ya pasti asesornya dari orang hukum. Kecuali kalau tidak ada. Ya, kecuali kalau tidak ada, silakan. Dari ekonomi, misalnya dari Fakultas Ekonomi, ya juga harus sesuaikan. Misalnya dari Ibu Fitria tadi kalau nggak salah dari akuntansi Ibu ya. Nah, Iya, asesornya tidak benar. ada. Nah, cari yang paling tidak mendekati dengan rumpun ilmunya Ibu. Saya nggak punya asesor internal nih, adanya eksternal ya. Silakan cari di eksternal. Itu nanti operator bisa membuka semua nama-nama asesor. Jadi nanti di operator buka nama-nama asesor, tinggal mau yang mana dari perguruan tinggi mana nanti akan sudah terbaca dengan sistem. Operator tinggal memploting ini semua. Kemudian nanti akan masuk ke sister asesor yang bersangkutan. Jadi walaupun saya tidak diberitahu sebagai asesor, tapi begitu saya buka sister saya dan saya lihat saya punya tadi ya, itu muncul semua tuh nama-nama perguruan tinggi itu yang meminta saya. Nanti tinggal saya mungkin komunikasikan. Cuman kan etikanya nih ya, Bapak Ibu ya, mohon maaf. Biasanya kalau misalnya dari ini kan harus menyurat ke pimpinan, ya. Nah, nanti dari situlah nanti saya diberi tugas dari rektor saya memberi tugas kepada saya untuk mengasesori saya sebagai eksternal ya asesor asesor eksternal untuk mengasesori eh, Bapak Ibu misalnya dari Fakultas Hukum misalnya. Ya, inilah saya laksanakan. Ya, oke. Jadi saya pikir nanti kalau untuk yang asesor dari apa namanya akuntansi mungkin sudah ada Bu ya. Kecuali kalau tidak ada, boleh.
beda rumpun ilmu, tapi yang harus mendekati atau yang sama dari sosial kan pastinya. Gitu. Kalau misalnya Baik, Bapak Ibu terima di kasih. tempatnya Bapak Ibu, di tempatnya Bapak Ibu sudah punya asesor internal, boleh digunakan asesor internal. Kalau kayak kayak saya, jadi saya harus mencari asesor eksternal dari perguruan tinggi yang lain. Tidak bisa saya menilai diri saya sendiri. Harus orang lain yang menilai. Gitu, ya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada lagi terkait dengan pengisian BKD, atau mungkin Bapak Ibu ada dokumen yang mau diisi, bisa kita saling membantu gitu ya. Ada dokumen yang Bapak Ibu sudah siapkan, tapi belum diisi nih, diupload di dalam sister misalnya. Boleh dibuka akun sisternya Bapak Ibu, nanti kita coba isi sama-sama. Barangkali mungkin ada yang mau ditambahkan dari Ibu Herniati? Atau ada yang mau masih bingung mungkin ya pengisiannya? Saya pikir nggak bingung kok. Yang penting Bapak Ibu punya dokumen, Bapak Ibu punya bukti kinerja, Bapak Ibu tinggal masukkan saja. Karena saya mengibaratkan sister itu seperti berangkas saya gitu ya. Jadi saya punya bukti kinerja, saya kerjanya apa, saya simpan di situ. Saya punya selaporan. Saya punya jadwal mengajar, saya simpan di sister. Saya punya pengabdian, saya simpan di situ. Begitu saya disuruh laporkan apa yang saya lakukan dalam satu semester, saya tinggal tarik saja tuh. Karena saya sudah punya simpanan penyimpanan di situ. Kalau dulu kami masih mengisi manual, agak repot juga. Jadi dokumen-dokumen itu dikirim bertumpuk-tumpuk gitu, pakai kertas dulu zamannya sebelum sebelum COVID ya. Itu kan kita harus mengirim manual itu. Jadi bukti semua kertas itu sampai tebal itu kirim ke L2 Dikti ke Biak. Bayangkan nanti di sana meriksanya juga tentunya dengan adanya COVID, segala digitalisasi, segala hal, sistem akhirnya berubah. Jadi kita nggak perlu lagi kirim fisiknya. Kalau kirim fisiknya mungkin, wah tebal juga nih, asesor periksa juga mata sakit. Ya, gitu. Jadi ya seperti itulah kurang lebihnya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan dalam satu semester, disimpan dan dilaporkan pada saat sudah ada pembukaan periode untuk penilaian BKD. BKD, LKD itu wajib kita laporkan sebagai dosen, sebagai tenaga pendidikan yang profesional pastinya. Ya. Baik, mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan, mungkin ada yang mau screen untuk tampilkan sisternya, silakan Bapak Ibu. Baik, Silakan izin Bapak Ibu. Ibu Dokter. Baik, silakan Pak Jun. Jadi izin bertanya nih Ibu Dokter terkait Iya. dengan tadi kan Ibu Dokter sampaikan terkait dengan beban kelebihan itu. Sebagaimana kita Iya, ketahui bahwa uh, dosen yang menduduki jabatan struktural kan otomatis pengajarannya diperkurang kan Ibu Dokter. Jadi betul. apakah nanti beban mengajar itu kalau kita kaitkan dengan pengajuan jabatan fungsional, apakah nanti ketika pengajuan jabatan fungsional berikutnya di sister, apa kita perlu buat lagi surat keterangan beban mengajar gitu, Dokter? Karena kita kemarin kan waktu beban mengajarnya kelebihan diajukan di Java LLDK 12, kita harus dibikin lagi dengan dilampirkan dengan beban SKS kelebihan. Apakah itu nanti hal itu sama juga berlaku di
uh, sister ini kurang lebih itu Di saat dikatakan untuk dari L2 Dikti 12 mengatakan harus ada menyurat untuk kelebihan SKS ya, beban ya. Kalau untuk kelebihan beban SKS ini kan sebenarnya untuk pengurusan di perguruan tinggi masing-masing, karena ini terkait dengan biaya kelebihan SKS. Nah, tapi dalam pengisian sister, Ibu Bapak Ibu tinggal masukkan saja kelebihannya di situ. Nah, ini tidak ada kompensasi ya. Kalau untuk di perguruan tinggi boleh mungkin untuk kompensasi, tetapi kalau untuk di dalam pengisian sister, ini coba ya. Nah, ini sebentar. Nah, seperti ini kita bisa lihat di kesimpulan. Ini kan ada beban lebih nih, Pak, Bu. Kira-kira dibayar nggak kelebihan saya melakukan kinerja selama 1 semester? Kan tidak. Negara nggak bayar saya, ya. Tapi supaya data saya ini tidak hilang atau dihapus atau dibuang, kan sayang. Bapak Ibu simpan saja di sistem, nggak apa-apa. Kalau misalnya Bapak Ibu dari perguruan tinggi Bapak Ibu mengatakan mungkin ada apa namanya? Ada kebijakan bahwa kelebihan nanti akan dibayar, silakan Bapak Ibu menyurat ke perguruan tinggi masing-masing. Karena ini terkait dengan kompensasi kan gitu ya. Tetapi kalau tidak ada, Bapak Ibu tetap tersimpan di sini. Nih, ya. Ini kelebihan saya, Pak, Bu. Seharusnya kan cukup 16 saja. Tetapi karena saya di sini ada tugas tambahan, saya pun tidak perlu sampai 16. Karena maksimalnya kan 16 SKS per semester. Nah, itu sudah termasuk dengan tugas tambahan yang diberikan kepada saya. Tugas tambahan saya kan 3. Kaprodi kan 3 ya, Bapak Ibu. 3. Tapi saya di sini kayak misalnya 17 ini SKS BKD ini luar biasa. Saya melaksanakan tugas sebagai dosen, sebagai kaprodi. Nah, jadi tidak perlu ya kalau misalnya seperti dekan atau kaprodi ataupun rektor tidak perlu dimasukkan juga banyak-banyak di sini mata kuliah. Buat saja beban lebih di sini. Nih, supaya nanti di kesimpulannya itu adalah memenuhi. Nah, ini sudah separuh saya bikin beban lebih. Ini sekarang saya mau bikin beban lebih maksudnya. Contoh ya, di sini. Ini tidak menghapus semua, tapi saya bikin lagi semua supaya apa di situ memenuhi karena di sini semua tidak saya punya masih merah. Saya bikin beban lebih di sini. Ini di sistem akan lihat nih. Ya. Misalnya contoh ya, Bapak Ibu. Nah, ini masih 8,875 beban SK saya. Maksimalnya cukup 16. Bahkan seorang prof saja tidak bisa menyelesaikan sampai 24 SKS per semester. Nanti akan dari kementerian akan bertanya, wah ini hebat sekali. Karena biasanya memang banyak yang akhirnya mengajar di mana-mana, ya, hanya untuk mengejar kum saja. Padahal nanti pada saat di pelaporan itu harus dibikin beban lebih. Kalau enggak akan terbaca. Justru nanti malah merah kayak gini nih TM. Kalau TM kan berarti nggak terbayar kan sertifikasi kami. Karena masih merah. Nah, bagaimana supaya ini untuk pendidikan saya 14,5 Bapak Ibu. Kalau saya tidak ada tugas tambahan, ini saya yakin sudah M. Karena saya diberikan tugas tambahan, sehingga dengan ini ya penelitian ini 14. Di sini saya boleh kosong, boleh kosong. Tapi saya isi. Nah, misalnya saya tidak punya penelitian, nggak masalah. Tapi ternyata penelitian saya punya jurnal internasional kemarin, ya terbit bulan Juni, ini ada 7,5 jurnal internasional saya. Kalaupun saya tidak masukkan dalam sini, no problem, nggak masalah. Karena di sini syaratnya boleh kosong. Jadi nanti Bapak Ibu perhatikan juga syarat di sini. Ya. Nah, untuk minimal ini kan 3 SKS. Saya mengajar 3 SKS, berarti misalnya 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah, sudah cukup. Nggak apa-apa. Ada tugas tambahan saya. Hukum saya 3 tugas tambahan. Saya nggak punya penunjang nih, nggak ada sertifikat, nggak ada yang lain-lain, nggak apa-apa. Di sini ternyata saya punya terbaca 2,25. Hanya masih merah, belum TM. Belum lagi nanti, kalau kewajiban khusus ini, kalau sudah memenuhi syarat, dia akan sama biru.
Contoh lagi ya, misalnya ini masih cukup banyak, saya bikin beban lebih. Misalnya di sini, oke, saya. Tapi untuk mata kuliah jangan semua dibikin beban lebih ya Bapak Ibu. Bikinlah satu atau dua mata kuliah yang sudah selesai. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan lagi di beban lebih di eh, kegiatan yang lain. Misalnya di pengabdian atau di penelitian, boleh. Kalau Bapak Ibu bikin sini semua beban lebih, itu juga dipertanyakan. Nah, terus ngapain aja gitu? Kok di semua dibikin beban lebih? Karena ada juga yang seperti itu, Bu. Jadi nanti biasanya saya mengubah, tapi saya ke dosennya. Saya bilang, izin ya, saya mengubah status di sini, ya. Status ini harus saya rubah supaya terbaca dan sesuai dengan yang harus sesuai ya, sesungguhnya seperti itu. Ini masih lebih, masih 5,875. Saya carilah di sini, misalnya penelitian. Oke. Ini ya. Ini kan saya bikin selesai. Saya bikin saja beban lebih di sini. Walaupun sudah dilaksanakan, sudah selesai pelaksananya, saya buat beban lebih. Biasanya dibikin di kum yang besar ya, supaya bisa beban lebih terbaca. Ya. Nah, ini kita lihat di kesimpulannya, apakah sudah hijau? Nah, sudah ternyata. Aman ini kalau kayak gini. Tinggal saya masukkan bukti dokumennya saja. Jadi harus dilihat di sini kesimpulannya nih. Status jangan lupa Bapak Ibu, ini harus M semua. Kalau TM berarti masih merah. Bapak Ibu harus perbaiki lagi. Mana yang mau dibikin beban lebih? Jadi kalau tadi yang sampaikan ditanyakan sama Pak Jun nanti tadi bahwa dari 12 L2 12 L2 Dikti 12 menyampaikan harus menyurat lagi, ini dalam kapasitasnya apa gitu loh. Untuk beban lebih ya, maaf. Eh, apakah memang ini terkait dengan kompensasi ataukah hanya dalam pelaporan sister? Kalau untuk pelaporan sister tidak perlu menyurat Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu buat saja di sistem beban lebih. Nanti supaya tidak merah di sini. Ini saya SKS-nya 14,375 sudah memenuhi syarat, sudah M di sini kok. Kan sudah memenuhi. Maksimalnya 16. Lewat dari 16 ya baru dia akan merah. Gitu. Ya. Jadi kalau lihat dari sini sudah. Saya tinggal masukkan saja dokumen-dokumennya. Nanti untuk kewajiban khusus ini ya, ini juga memang harus dipenuhi karena harus minimal membuat karya ilmiah dalam bentuk jurnal 3, saya baru 2. Ini sudah saya masukkan lagi, tinggal nanti asesor yang menilai. Kalau asesor yang menilai bahwa ini sudah sesuai dengan karya ilmiah yang diminta sebagai syarat minimum, maka nanti akan berubah di sini. Sehingga syarat kewajiban khusus saya sudah terpenuhi, akan menjadi M dan bisa dibayarkan. Kalau belum, maka saya disuruh cari jurnalnya lagi. Ya, di sini syaratnya untuk jurnal nasional paten paten 1 saya sudah ada 8. Hingga nanti asesor yang menilai apakah dokumen-dokumen yang saya masukkan ini sudah sesuai atau belum. Bukti kinerjanya ini adalah bukti kinerja saya selama 1 semester kurang lebihnya. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu di sini kesimpulannya merah, perhatikan kembali, dibuka kembali di pendidikannya, penelitiannya, pengabdian, ataupun penunjang. Buatkan saja salah satu item ini dibuat beban lebih. Dirubah statusnya, jadi beban lebih. Supaya tidak terbuang Bapak Ibu punya kinerja, tetap tersimpan dengan baik di sister Bapak Ibu, dan di sini juga tetap terbaca, digunakan. Jadi sayang kalau dibuang, tadi seperti yang Ibu Fitria katakan, saya terpaksa harus buang supaya ini warnanya berubah gitu ya. Jangan dibuang, tetap Bapak Ibu simpan dan rubah statusnya menjadi beban lebih. Itu ya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu mungkin seperti itu ya Pak Jun ya. Oke, masih ada lagi? Ya, betul. Terima kasih, Bu Dokter. Atau mungkin ada yang mau buka akunnya, boleh, Sister? Gak apa-apa kalau misalnya Bapak Ibu belum isi untuk semester ini ya, mungkin operator sudah memasukkan jadwal mengajar, membimbing dan menguji, tinggal Bapak Ibu masukkan aja dokumennya. Apa? Bukti kinerjanya tadi ya. Sudah ada jadwal itu kan terkait dengan SK. SK saya diberikan jadwal untuk mengajar mata kuliah ini
kemudian buktinya apa? Ada mahasiswa, ada absen mahasiswa, ada monitoring, ada nilai akhir yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Kalau tim teaching berarti kalau mata kuliah itu 2 SKS, berdua berarti cuma 1 SKS ya Bapak Ibu. Selama ini kan kita menggunakan tim teaching ya. Jadi misalnya mata kuliah PHI misalnya 3 SKS, berarti saya 1,5, tim saya 1,5. Karena tim teaching. Kalau semuanya saya yang ambil, berarti 3 SKS untuk saya. Terus kalau misalnya ada dosen misalnya berdua, tapi yang satu nggak pernah masuk, namanya ada, ya jangan dilaporkan. Klaim saja semua itu punya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat 3 SKS. Tapi kalau berdua, ya berarti 1,5, 1,5. Kalau 2 SKS, ya cuma 1,1. Jadi nanti tergantung dari Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tim teaching atau mengajar sendiri. Kalau sendiri ya berarti kumnya itu diambil semua. Tapi kalau tim teaching berdua atau bertiga nanti akan dibagi. Nah nanti akan dilihat berapa kali, misalnya 16 pertemuan. Saya masuk cuma 5 kali. Itu bukan bukan lagi 1 SK, nanti Bapak Ibu cuma 0,75 saja. Itu yang nulis siapa? Nanti sistem yang baca berdasarkan dokumen yang Bapak Ibu upload. Jadi Bapak Ibu nggak perlu apa hitung-hitung lagi, nggak perlu. Itu sudah nanti sistem sudah lihat, sudah baca, dan dia akan menghitung. Misalnya berdua ya, saya dan misalnya Ibu Fitri misalnya. Kami satu tim ya, mengajar mata kuliah PHI. PHI 3 SKS. Tapi Ibu Fitri cuma masuk 5 kali. Selebihnya saya semua. Apakah Ibu Fitri bisa dapat 1,5 sama dengan saya 1,5? Kan tidak. Pasti saya yang lebih besar. Karena saya masuk lebih banyak daripada Ibu Fitri. Jadi nanti Ibu Fitri melaporkan berdasarkan apa yang di 5 kali pertemuan itu tadi. Ibu Fitri yang masukkan 5 kali. Nanti sistem yang akan menilai. Kalau 5 kali hanya sekian 0, sekian persen saja ya. Nanti ya berapa kali hukumnya berapa? Bukan lagi 1,5. Ya. Kalau misalnya Ibu Fitri 8 kali masuk, saya 8 kali masuk, maka hukumnya adalah Ibu Fitri 1,5, saya 1,5. Begitu juga mata kuliah yang lain memang yang SKS-nya mungkin 2 atau 4. Kalau satu ya 0,5, 0,5. Tapi kan nggak ada mata kuliah satu ya. Satu SKS nggak ada mungkin ya mata kuliahnya. Rata-rata satu mata kuliah itu 2 SKS. Kalau satu SKS kayaknya mungkin jarang ya. Di kami juga 2 SKS minimal. Seperti itu. Ya. Itu yang namanya kita sebut dengan tim teaching. Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu mungkin. Mudah-mudahan bisa penyampaian materi saya bisa diterima ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya, dipersilakan Bapak Ibu. Makasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Selamat siang. Salam hormat untuk senior dosen. Ya di sini tadi juga Pak Ros tadi sudah menyampaikan mengenai bahwasannya dia dosen baru. Dan beberapa juga dosen baru di sini masih memiliki kendala dalam pengisian BKD. Mungkin bisa saya sharing juga Ibu ya. Saya sharing supaya mungkin Ibu bisa lihat BKD yang sementara kami isi. Supaya Boleh Pak, silakan Pak. ya, siap. Saya izin Ibu ya. Iya. Ya betul sekali. Ya betul sekali. Sistem. Itu Ibu. Iya. Oke. Jadi Ibu di Oke. saya ini Hmm. pendidikan. Hmm. Di pendidikan ini baru sebagian yang masuk dari indikasi dari sistem yang direktorat. Untuk penelitian, kami kan dosen baru ini yang baru terbit. Untuk penelitian saya ini Bu baru terbit bulan Mei, berapa bulan yang lalu. Dan alhamdulillah saya sudah masukkan juga dalam BKD.
Oke, untuk di kesimpulannya nih Bu seperti ini, semua baru 11,75 dan itu merupakan masih kurang di bawah tanda Iya. minimal yang merupakan 12 SKS. Kan Iya. di sini kan maksimalnya 12 SKS, 16 SKS Iya. Bu ya. Maksimal 16, minimal 12. Iya. Oke. Jadi saran saya mungkin Ibu kalau bisa diberikan masukan terkait mengenai ini karena banyak dosen-dosen baru ini yang masih kebingungan dalam hal penyusunan ini di bagian pelaksanaan pendidikan. Iya. Nah, ini Pertama ini ada kan, buktinya Pak ya. iya, saya izin nano dulu Bu ya, kalau bisa diberikan masukan dulu bagian pilihan. Boleh. Dosen di sini kan memasukkan mengenai SK mengajar untuk semester genap tahun akademik 2023-2024 Ibu. Nah, tapi Iya. mereka kebingungan, sedangkan di sini kan tidak ada SK mengajar atau memasukkan RPS dan lain Iya. sebagainya sebagai bukti bahwa saya dia Iya. mengajar di semester ini. Ke bawah lagi, coba ke bawah lagi. Nggak ada? Nah, Bapak Ibu bisa bikin lainnya saja Bapak Ibu. Naik Pak. Ada nggak jadwal di situ? Kalau tidak ada, ya Bapak Ibu bisa bikin lainnya. Pilih pilihan lainnya. Kalau tidak ada yang Bapak Ibu ingin upload di situ. Oke, Oh, tidak naik, ada. naik. Ya, coba naik Pak. Ya, lagi. Karena ini sudah tersistem ya. Iya. Lainnya coba, lainnya. Oke. SK mengajar di situ ada tidak? SK mengajar ini hanya SK penugasan Ibu. Oke. Berarti di sini Bu Oke, ya. coba lainnya aja. Boleh? Enggak, jangan Pak. Lah itu kalau misalnya Bapak diberikan tugas oleh pimpinan untuk melaksanakan. Tapi kalau untuk jadwal mengajar, bikin aja lainnya Pak. Ada item lainnya. Coba naik ke atas. Lainnya. Oke, lain terus. Oke, naik. Ya, terus. Oke, ya, oke. Dibawa ke TP. Ya, nggak apa-apa. Nama dokumennya apa di sini Pak? Jadwal ya, Bapak tulis di sini. Karena yang tanda merah ini Bapak Ibu ini wajib diisi. Ya, Oke. ini wajib diisi. Oke, jadwal mengajar misalnya semester genap 2023-2024 misalnya gitu ya. Terserah Bapak Ibu mau menulis nama judulnya boleh supaya tidak membingungkan gitu ya. Oke. Keterangan juga sama, jadwal mengajar saja ya boleh. Oke. Nah, jenis dokumen. Ini wajib diisi, Pak. Ini wajib karena tanda merah begini Bapak Ibu, bintang merah ini wajib, artinya wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Nah, untuk ini Bapak Ibu dibuatlah Google Drive. Oke, di Google Drive Bu ya. Jadi nanti Bapak Ibu simpan semua dokumen di Google Drive, Bapak Ibu tinggal copy, masukkan linknya di situ. Ah ini coba, misalnya ini ya, ah ini, oke SK, nih, linknya mana Bapak Ibu? Oke, ya, Begitu iya, ya. iya. Nah, ini nanti ya Bapak Ibu tolong nanti di Google Drive-nya di apa namanya untuk dibuka untuk umum ya. Karena terkadang kami asesor pas buka tidak bisa terbuka karena rupanya dosen yang bersangkutan lupa membuka kuncinya. Jadi hanya dia saja yang boleh lihat gitu. Ada pilihannya kan di Google Drive itu ya. Ada Ibu ada. Jadi nanti harus dibuka biar semua bisa melihat dan membaca. Nah, kemudian simpan dokumennya. Diklik di sini kalau sudah selesai semua di dokumennya disimpan. Oke. Oke. Coba Bapak Ibu simpan. Ya, suruh Pak simpan. Oke. Nah, ini ya. Sudah. File bukti kegiatan berhasil diunggah. Ini harus ada biru di sini. Coba Bapak Ibu kembali. Buka. Di tadi mana pendidikan? Di PKD Bapak Ibu. Oke. Nah, ini. Dibuka di sini, Pak. Ya. Coba turun ya. Pendidikan. Turun. Nah, sudah biru kan Bapak Ibu? Karena apa? Bapak sudah mengupload bukti. Kalau merah artinya belum ada bukti yang diupload. Jadi semua pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, pengajaran, penunjang, apabila ada warna merah begini, berarti belum ada bukti kinerjanya. Bagaimana asesor mau menilai kalau tidak ada bukti kinerjanya?
Kalau sudah seperti ini biru, artinya sudah ada bukti, asesor tinggal menilai. Nah, karena pada saat ini Bapak belum tersertifikasi, tapi wajib untuk melaporkan kinerja Bapak Ibu, ya. Jadi disimpulan coba Bapak Ibu, Pak siapa Pak? Siapa namanya? Ya, coba disimpulan. Pak Budi. Oke, ya. Oke, nah ini ya boleh. Ini tadi tinggal asesor mengokekan saja, ya. Karena di sini tidak ada kan, Bapak Ibu kan belum punya jabatan fungsional ya. Belum, Bapak Ibu belum. Bapak sebagai dosen baru belum memiliki Ya. jabatan fungsional, sehingga naik sedikit Pak, boleh naik? Naik Pak, naik ya. Di sini tidak ada kewajiban asisten ahli. Beda dengan Ibu Fitri tadi. Bu Fitri sudah punya jabatan fungsional dengan asisten ahli, maka di sini ada tulisan kewajiban asisten ahli. Karena Bapak masih dosen baru, tapi sudah punya kewajiban untuk melaporkan BKD, karena sudah memiliki NIDN dan sudah diangkat sebagai dosen tetap, maka wajib melaporkan BKD-nya setiap semester. Nah, seperti ini tinggal nanti asesor mengokekan saja, tidak masalah. Karena belum ada jabatan fungsional. Karena pelaporan BKD itu mulai dibuat, dilaporkan pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai dosen tetap. Dengan bukti adanya NIDN dan SK pengangkatan. Sini, ya. Bapak dosen baru ya? Ya. Oh iya Bu, Nah, tambah ini mungkin juga saya Bapak. Ya, nanti sedikit ini juga bertanya nanti juga Bapak Bu. Ibu, ini untuk pengajuan Jafung ke asisten ahli nanti akan mengacu kepada BKD yang Bapak Ibu buat. Kalau Bapak Ibu nggak punya BKD, akan sulit untuk bisa mendapatkan Jafung asisten ahli tadi. Nah, ini. Coba turun Pak, turun. Coba turun ya. Nanti kalau Bapak sudah mengisi semua, jangan lupa disimpan permanen ya Pak, supaya Iya. asesor bisa melihat. Jangan dulu diklik Pak, karena Bapak masih ada beberapa dokumen yang harus diisi kan. Ini saya mengingatkan saja. Begitu Bapak Ibu sudah mengisi semua dokumen, bukti-bukti dokumennya sudah diisi, jangan lupa disimpan permanen. Kalau sudah simpan permanen, maka asesor sudah bisa menilai. Seperti itu ya Pak? Iya, terima kasih banyak Ibu Dokter. Ya. Boleh yang lain mungkin penelitian coba Pak. Penelitian Penelitian. sini Bapak ada 2. Coba. Nggak apa-apa. Ini Nah, satu ini, penelitian ya. Ibu. Iya. Ini ada buktinya ya. Makanya sudah biru. Kalau Iya. belum berarti akan merah. Boleh. Oke, bagus Pak, nggak apa-apa Pak. Jadi sudah bisa diisi ya. Nanti ke depannya untuk semester ini bisa diisi laporan BKD-nya. Ya. Ya, makasih banyak Ibu Dokter. Ya, sama-sama Pak. Barangkali yang lain mungkin bisa di berbagi sisternya, cara pengisiannya. Permisi Bu Dokter, mau bertanya boleh? Silakan Pak Franciscus ya. Ya, Ibu saya mau tanya untuk misalnya saya punya sertifikasi kayak pelatihan, misalnya audit mutu internal, kemudian ada yang pelatihan profesi itu brevet pajak ABC, itu kira-kira kita masukkan di mana? Di bagian untuk tambahan itu atau di penunjang? Apakah Coba Bapak dimasukkan Ibu di dibuka penunjang? di pendidikan Pak, di pengajaran. Karena Bapak mengikuti kegiatan pelatihan. Coba Bapak buka di pendidikan, pendidikan pengajaran. Ya, sudah Ibu. Pelaksanaan pendidikan. Nah, oke. Pengajaran. Bisa Ya, oke, baik. di sharing Pak? Bisa? Oke. Nah, ini adalah mata kuliah ya Bapak Ibu ya. Nah, Pak Franciscus punya sertifikat pelatihan. Masukinnya di mana Bapak Ibu bisa lihat sini. Penjelasan pendidikan Pak. Coba diklik ya. Bapak klik ya. Nah, di sini ada
eh pelatihan ya, pengajaran coba Bapak Ibu. Bapak klik di sini. Oh sorry, Bapak buka di sini Pak, layanan BKD dulu Pak. Layanan BKD Pak. Ini sebenarnya sudah harus diisi. Ya, rekap kegiatan ya. Oke, rekap kegiatan ya. Bapak buka sini. Ya, oke. Pendidikan. Ya. Tinggal ke bawah coba. Ini nanti ini belum diisi ya. Ini oke. Terus ke bawah Pak. Bentar. Sebentar Pak. Orasi, jabatan. Nah, ini data sharing ya. Naik ke atas coba Pak. Lagi ke atas coba. Sertifikat, pengikuti sertifikat, dapat sertifikat ya Pak ya. Iya, Ibu, ada Pelatihan, sertifikatnya. Iya, pelatihan pelatihan. Oke, brevet pajak. buka di penunjang Pak, coba. Penunjang, ya. Nah, penghargaan sini. Coba buka. Ini misalnya menjadi panitia pada perguruan tinggi, ya, menjadi anggota di lembaga pemerintah, ini menjadi anggota profesi, ya, misalnya Bapak masuk dalam organisasi profesi, ya, bawa lagi Pak. Nah ini menjadi peserta Pak, berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah. Bapak masukkan di sini ya. Nanti di sini, Oke, baik, nanti Ibu. masukkan ya, di sini nanti kemudian diupload sertifikatnya. Nah, ini apakah tingkat nasional, lokal, ataukah internasional? Tinggal di pilihan situ. Bisa dibuka, Pak, di penunjang di sini, Pak. Di layanan sini, Pak. Sini, di sini. Enggak, di sini, ya, penunjang. Iya, oke. Penghargaan, coba. Oke, klik. Itu kan belum terbaca di situ ya. Nah, ini. Tambahkan di sini, Pak. Klik. Bapak tambahkan Oke, sini, baik, klik Ibu. sini. Iya. Ya. Nanti diklik, kemudian nanti diisi. Nah, silakan. Sini diklik dulu, dipilih dulu Pak. Kategori kegiatannya apa? Ini kan penyelenggara mendapat penghargaan atau tanda jasa ataukah mendapat prestasi. Klik coba di sini Pak. Iya, klik coba ya. Nah, ini oke. Nah, ini kan tingkat nasional misalnya Bapak mendapat iya, boleh. Nah, nanti tinggal Bapak isi saja, seterusnya nanti akan disimpan. Masukkan seperti tadi ya, urut-urutannya sama, cara pengisiannya juga nanti disimpan. Setelah itu nanti akan terbaca di layanan BKD tadi, di kinerjanya Bapak di Iya, layanan BKD tadi. Tadi kan belum ya, karena belum diisi. iya, benar. Jadi nanti Bapak Ibu mengisinya ini ya Bapak Ibu ya, diisinya di sini. Nanti baru Bapak Ibu buka di layanan BKD, apakah sudah masuk atau belum. Nanti tinggal Bapak Ibu tarik-tarik saja, tarik data. Oke, baik, Ini Ibu nanti di Dokter. layanan Terima BKD. kasih. Ya, sama-sama Pak. Oke. Se- Ada lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya, dipersilakan Bapak Ibu. Izin Bu Dokter, kalau sudah tidak ada, saya bacakan kesimpulannya, boleh Bu? Boleh, boleh silakan Bapak Ibu. Silakan Bu Fitri. Baik, Bapak Ibu, pentingnya BKD karena BKD merupakan kegiatan yang dibebankan kepada dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik profesional dan telah diatur di dalam pasal 72 Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengatur bahwa BKD mencakup kegiatan pokok diantaranya merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi
pembelajaran, bimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. BKD sepadan dengan minimal 12 SKS dan minimal 16 SKS. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu WR2. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih banyak untuk Ibu Fitri Nita Rahayaan SEMAK yang sudah sebagai moderator dalam menghantar kita dari pagi hingga sore hari ini dalam bimbingan teknis pengisian BKD oleh ibu-ibu narasumber, Ibu Dr. Iin dan Ibu Dr. Erni yang mana sudah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan teknis untuk Bapak Ibu dosen Fakultas Dr. Husni Ingratubun Tuang. Dan dari pagi hingga sore ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan BIMTEK kita dan yang akan mewakili rektor untuk memberikan ucapan terima kasih Ibu Warek 3, Ibu Dr. Barbalina kepada Ibu Dr. disilakan. Baik, terima kasih Ibu R2, Ibu Hati untuk kesempatan yang diberikan kepada saya kembali. Yang terhormat Bu Dr. Sri Lin Hartini SMH dan juga yang berkenan bergabung dengan kita juga Bu Dr. Hedriati. Terima kasih banyak atas nama pimpinan universitas, Pak Rektor, dan seluruh sivitas akademika Universitas Dr. Husni Ingratubun Tuang mengucapkan banyak terima kasih karena Bu R2 telah meluangkan waktu bagi kami dari pagi, tidak terasa sekarang sudah sore Ibu, sudah mau hampir setengah 4 sore, dan untuk kesetiaan dan kerelaan hati untuk berbagi dengan kami di Uningrattual dengan penuh kesungguhan hati kami mengucapkan terima kasih. Salam dari Pak Rektor, terima kasih banyak untuk kesetiaannya Ibu Doktor. Ya, semoga ini bagian dari amal jariah kedua Ibu terkasih bagi kami di Uningrattual. Sekali lagi, terima kasih banyak dan pesan dari Pak Rektor, semoga Bapak Ibu apapun yang didapat di hari ini, biar itu menjadi bekal buat Bapak Ibu mempersiapkan diri sebagai pengajar yang profesional. Kira-kira seperti itu apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Sri pada kita semua. Dan akhir kata, semua hal yang dilakukan hari ini, dan ucapkan terima kasih banyak. Dan hormat Bu Doktor dari kami di Uningrat, jangan bosan-bosan jika lagi dikontak oleh Pak Rektor untuk mungkin meluangkan waktu berbagi dengan kami. Jangan bosan-bosan untuk meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan Ibu R2. Oke, baik. Oke, baiklah. Terima kasih disampaikan untuk Ibu Warek 3 yang sudah mewakili Rektor memberikan ucapan terima kasih. Dengan demikian maka terima kasih banyak juga saya atas nama teman-teman sekalian mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu narasumber, Ibu Dr. Iin yang sudah dari tadi memberikan banyak ilmu kepada kami. Semoga teman-teman sekalian dapat memperbaiki sister kita dan BKD kita untuk ke depan nanti ya. Siapa tahu kita juga semua seperti Uningrat Papua kita bisa berhasil menjadi peserta Serdos. Ya, itu saja dan sekali lagi terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore untuk semua. Selamat sore, Bu Dokter. Terima kasih Izin, banyak. Bu Dokter, mungkin kita bisa diabadikan momennya dulu sebentar, Bu Dokter. Baik, Bapak Ibu, saya screenshot ya. 3, 2, 1.
Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Doktor. Ya, terima kasih juga ya buat Bapak Ibu semua pimpinan Universitas Dr. Husnigara Tubuntua atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, bisa menambah wawasan kita juga, dan tetap semangat, jangan bosan-bosan, jangan capek untuk membuat laporan BKD, karena ini wajib buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf mungkin dalam penyampaian saya ada terlalu cepat atau mungkin ada kurang-kurangnya, ya dimaklumi sajalah. Karena kalau secara online agak-agak susah gitu ya, dengan segala macam fasilitas, mungkin kadang-kadang sinyalnya hilang-hilang seperti tadi tiba-tiba suaranya Pak Sam hilang ya, karena kita sangat jauh gitu seperti itu. Kita saudara di sini sama-sama ya Bapak Ibu. Saya mohon kepada Bapak Ibu tetap semangat untuk melaporkan BKD Bapak Ibu karena ini sangat penting sekali, terutama nanti akan membawa kepada pimpinan juga kepada PTS yang kita menjadi tempat kita ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan kita Bapak Ibu, sudah mengganggu waktu Bapak Ibu, kesempatan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya Bapak Ibu. Siap, Ya, Bu Dokter, baik. silakan Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mau keluar. Wih, Baik. yang lain langsung keluar. Baik. Pak WR rambut baru kah? Tidak mau hijau, Baik. tidak mau hijau-hijau BKD ku ini merah terus. Kenapa? Ih, kenapa bisa? TM terus, TM. Apa namanya bisa? Baik, sudah itu ada saya chat di kita itu bisa. Bisa kah? Bisa. Sesuai Mit, dengan cara pandang hukumnya itu sudah sesuai. Mit. Sudah saya sudah kirim juga itu aturan hukumnya tuh. Berarti bisa Pak dia. Sam bagaimana? Esi bikin apa di belakang itu? Iya, di belakangnya Pak Ilham ada penampakan. Esi akun sister mana? Kirim ke sini. Halo Muhammad. Ajuin dulu. Ajun di Ambon. WD1 Feb itu. Itu anak Papua siapa tuh? Wah, Besok Bimtek siakat lagi dari WD1 Flap toh. Berarti ada, jadi memang ketong semua berarti ada sertifikat BIMTEK ini. iya harus ada tuh, itu kum semua tuh. Tambah-tambah kum. Bagaimana dengan Ya, Pak WR Ada. harus mengadakan sertifikat itu. Narasumber juga itu. Itu Pak WR1 menjawab itu. iya nanti yang isi absen tuh sudah isi absen semua toh. Wih, saya belum isi. Tadi linknya hilang. Mana linknya? Linknya grup di grup. Ini saya kirim di grup besar Kirim saja di grup Pak WR. besar saja. Karena sertifikat terbit berdasarkan absen toh. Ay, Tapi nanti Ceria kah? Dengan hukum ceria. oh ceria kau. Boleh LPM di mana LPM? Ajun saja. LPM supaya gang motor jadi sentau dia di mana di tinggal aja kita di hotel ini. Tapi Pak Budi serius sekali Pak Budi. Gimana kabar? WR1 info sebentar itu Uningrat masuk apa futsal 8 besar arahan. Ada kumnya keseng itu.
Tidak ada. Ya, Ada sengaja nggak sih? tapi kan bawa nama kampus tuh jadi. Ini kumbus tapi kun fayakunat tak. Ini doa. Butuh suceng itu, butuh suceng. Kemarin dong bermain putaran kedua tuh kartu kuning SI terapi lah. Manajer tanggung jawab tuh manajer. Wah, satu kartu kuning 50.000 dia ketong kepala pono lah. Tapi begitu biasa notar datang di loket hukum itu. Hukum bu hal sunai di atas belum turun jadi. Oh. Ya, sebentar kita nonton dong main lah selesai Bada Isa. Itu Pak Ari sibuk apa? Saya tidak lihat Pak Ari hari ini. Pak Ari tuh, Pak. Oh. Itu sering bintek juga jadi. Yang kecil ada Isa. Itu perumahan. Oke sudah, bapak-bapak. Oke. Kita live ya. Oke, mantap. Oke, baik semua. Oke, baik semua. Nanti Pak WR kirim absen di grup besar saja. Sudah itu sudah. Sudah itu. Siap. Sudah Bapak Ibu. Nanti Mantap, grup terima kirim kasih. sertifikat di WA masing-masing saja kan? Iya. Nanti langsung di share di grup Google Drive. Ya. Nah, boleh. Langsung download. Di luar. Kita keluar ya. Ya.